Salam pemirsa dimanapun berada. Terima kasih masih tetap setia untuk mengikuti acara pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat yang dibawakan oleh ASI Jakarta. Sudah ada di rumah masing-masing, ada Bapak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Ya, ada juga Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Pak Fajar, Baik, apa kabar Pak Fajar? Ya, baik Pak Darwis, terima kasih, puji Tuhan. Baik, pemirsa, sebelum manapun saudara berada, terima kasih, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa, khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kami dapat boleh melayani penuh dengan sukacita, dan kami dapat membagikan pelajaran yang terbaik untuk kekuatan iman pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga kami dapat mempersiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa di rumah, ada topik yang cukup baik yang akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan sikap yang boleh memenangkan jiwa. Ini suatu topik yang luar biasa, Pak Tobing. Mungkin Pak Tobing bisa beri gambaran kepada pemirsa apa sih yang dicakup oleh topik ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita masuk kembali ke pelajaran yang sungguh luar biasa, yaitu bagaimana sih kita menunjukkan atau mengembangkan sikap yang bisa memenangkan orang lain. Ayat hafalan di 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pemirsa, kata kunci atau kalimat kuncinya adalah dengan lemah lembut dan hormat. Kita ketika membicarakan kesucian, kekudusan, kebenaran, memang nanti akan kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita juga dimintai pertanggungjawaban bagaimana tanggung jawab kita ke orang lain, itu memang kita harus pertanggungjawabkan. Tetapi jangan lupa, ketika kita membicarakan itu harus dengan lemah lembut dan hormat. Artinya apa? Di pelajaran ini nanti kita akan menemukan bagaimana Yesus memperlakukan orang lain, menunjukkan sikap yang tidak pernah sombong, walaupun dia tahu orang yang dihadapi adalah orang berdosa, orang yang salah, tapi Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa dia lebih suci, lebih bersih, lebih layak, tetapi dia tetap menunjukkan roh merangkul, bergaul, dan nggak mau langsung negur, ini dosamu ini. Akhirnya orang itu sendiri yang akan merasa, oh iya ternyata saya salah. Nanti itu yang akan kita pelajari, bagaimana kita meniru cara Yesus yang sangat soft, lembut sekali menegur orang itu enggak menyatakan kesalahan, tuding langsung, enggak, tapi lembut sekali. Saya kira itu Pak Darwis pengantar bagi kita untuk satu minggu ini. Mungkin Pak Tobing boleh lanjut juga ini mengenai penerimaan terhadap Injil. Bagaimana kita coba gambarkan agar Injil ini boleh diterima dengan baik. Silakan Pak Tobing. Iya. Jadi di pelajaran ini kita diberi contoh. Saya kira kisah mengenai orang Samaria, wanita Samaria ini benar-benar menjadi sebuah pukulan bagi kita, menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal, di mana berpuluh tahun, beratus tahun, bagaimana orang Samaria ini dianggap kelas nomor 2, dianggap kafir, dianggap orang buangan, bahkan orang Yehuda tidak mau ada urusan apapun dengan orang Samaria. Tetapi itulah perbedaan murid-murid Yesus, itulah perbedaan para pemuka agama Yahudi saat itu.
Mereka tidak melihat ternyata banyak potensi, banyak peluang di orang Samaria itu. Itulah yang Yesus lakukan. Apa yang kita sudah tahu bagaimana kisahnya, ya Yesus mendekati wanita Samaria di sumur Yakub itu. Ya, ternyata apa? Melalui komunikasi yang positif, ya melalui komunikasi yang bersahabat, yang tidak menghakimi, yang tidak sombong. Akhirnya apa? Wanita Samaria itu melihat ada titik terang akan keselamatan. Dan bahkan apa? Kita lihat ketika dia saking gembiranya setelah bertemu Yesus, dia cerita ke kampung, dia cerita ke orang-orang di kota itu, di kota itu banyak orang yang bertobat, ya banyak orang bertobat. Dan tadinya Yesus tidak berencana nginap di situ. Akhirnya Yesus nginap beberapa hari di situ. Dan ada satu pelajaran yang baik bagi kita disampaikan di pelajaran ini. Mengapa orang Samaria akhirnya dalam tanda petik membuat kuil sendiri, membuat dewa sendiri? Ternyata sebenarnya dulu mereka ingin terlibat mau membangun bait suci, tetapi orang-orang yang mengaku suci ini tidak menerima kontribusi dari mereka, ya tidak menerima kontribusi dari orang Samaria, tidak mau menerima sumbangan dari mereka. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu kita buat saja kuil kita. Dan praktek ini puluhan tahun terpisah orang Samaria. Tidak ada yang menyentuh, kebenaran itu tidak sampai ke mereka. Itulah yang dilihat oleh Yesus. Nah, pelajaran mahal kalau kita datang kepada orang dengan sikap yang menghakimi, nggak bisa kita menyelamatkan orang. Itu saya kira Pak Darwis dari pelajaran kita hari Minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Oleh sebab itu sepertinya kita perlu penyesuaian sikap ini, perlu perubahan sikap. Mungkin Pak Fajar ini bisa lebih jelas lagi mengenai penyesuaian. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Sudah dijelaskan oleh Saudara Elvin banyak ya mengenai sikap kita kepada orang lain. Dan pada kali ini kita coba untuk lebih dalam lagi. Artinya kalau kita memiliki satu sikap yang sangat keras, kemudian kita kita mengkritisi orang lain, kemudian menunjukkan satu sikap yang tidak bersahabat, itu akan jauh lebih sulit kita bisa menjangkau mereka. Nah, ini yang ditekankan oleh Yesus. Namun sebaliknya, bila mana kita memiliki Yesus memberikan satu nasihat bagi masing-masing kita, bila mana sikap kita itu positif, kemudian kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian kita memiliki satu roh kelemah lembutan dan memiliki satu roh kerendahan hati, itu akan jauh lebih mudah kita memiliki satu memiliki satu sikap bersahabat dengan orang lain. Nah, bila mana ikatan persahabatan ini sudah terjalin dengan baik, itu akan jauh lebih mudah Injil kebenaran Kristus, kasih karunia Kristus itu akan bisa masuk ke dalam diri orang tersebut. Ada satu contoh, yaitu mengenai dua wanita yang memiliki satu pengalaman yang berbeda. Yang pertama adalah wanita Kanaan. Wanita Kanaan ini dia memiliki anaknya yang kerasukan setan. Dia memohon kepada Kristus. Tapi Kristus mencoba untuk mendinai, artinya dia mencoba, ataukah mungkin Yesus hanya untuk menguji seberapa kekeh si ibu ini dia meminta pertolongan. Tapi rupanya iman yang ditunjukkan oleh perempuan ini, orang perempuan Kanaan ini sangat besar. Dan ini menjadi satu contoh bagi murid-murid Yesus yang lainnya. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya Yesus mau menerima juga orang Kanaan yang memiliki anak yang sedang kerasukan setan ini. Mau menerima segala kekurangan. Nah, inilah yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya, bagaimana dia mau menerima dari latar belakang yang berbeda. Begitu juga dengan perempuan yang membasuh kaki Yesus, yaitu dengan minyak parfum yang sangat mahal sekali. Dan kita tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang memiliki reputasi yang kurang bagus, reputasi yang jelek, punya sikap, pengalaman masa lalu yang kurang bagus. Tapi Yesus mau memberikan kesempatan orang itu melayani dia dengan membersihkan minyak dengan rambutnya dan melayani Yesus penuh dengan sukacita, duduk di samping Yesus dengan kerendahan hati. Yesus mau menerima itu. Meskipun
orang-orang yang di sekitar Yesus, murid-murid Tuhan Yesus mencela, waduh, itu minyaknya sangat mahal. Oh, itu kan orang yang berdosa, kenapa Yesus terima? Yesus katakan bahwa dia datang untuk melayani orang yang berdosa, untuk membawa mereka untuk lebih dekat kepada Kristus. Nah, dengan sikap mau menerima, menyesuaikan sikap roh dengan roh kelemah lembutan dan kerendahan hati, itu bisa memenangkan jiwa, Jadi orang itu bisa menunjukkan memberikan kepercayaan kepada Yesus. Pada waktu kepercayaan itu sudah diberikan kepada Yesus, Yesus tentunya akan jauh lebih mudah menjangkau orang tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan Dia. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita lebih lanjut ini Pak Tobing, bagaimana kita membagikan kebenaran ini dengan penuh kasih, ya, bukan dengan asalan, tapi ada sesuatu yang kita berikan kebenaran ini dengan penuh perhatian, mungkin seperti Yesus itu. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Untuk memahami pelajaran ini, mungkin kita gampangnya begini. Kalau judulnya membagikan kebenaran dalam kasih, kita coba. Berarti ada yang membagikan kebenaran tidak dalam kasih. Bagaimana ceritanya membawa kebenaran tapi nggak dalam kasih? Berarti ada perasaan sombong, merasa lebih benar. Ada perasaan bahwa ingin menyerang karena orang lain punya salah, kan begitu kan ya? Jadi, Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita membawa kebenaran, ya, kita bagikan kebenaran itu tentu kepada siapa? Kepada orang-orang yang menurut Alkitab masih belum benar. Tetapi sikap ketika membagikan itu, kita harus punya sikap bahwa kita mau menobatkan, kita mau menyelamatkan, memenangkan, bukan mau menuding, menyatakan kesalahan. Ya, bayangkan kalau kita membagikan kebenaran tidak dalam kasih, apa yang terjadi? Kita berdebat. Kita bawa kebenaran itu untuk menang-menangan, berdebat ke orang lain, untuk mencari kesalahan. Satu pelajaran mahal di hari ini, bagaimana Paulus yang selalu melihat sisi positif dari jemaat-jemaat yang dia bangun. Salah satunya adalah kepada jemaat Tesalonika. Kita tahu saat itu ini masih jemaat muda, ya. Paulus sudah pindah dari Tesalonika, dia pindah ke membangun jemaat yang lain, tapi dia tanya kabarnya. Dan apa yang dia sampaikan kepada jemaat Tesalonika? Saya senang mendengar kabar dari kalian bahwa dikatakan iman kalian makin bertambah-tambah, kasih kalian makin kuat. Lalu saya juga mendengar bahwa kalian itu tabah dalam penganiayaan, ya dan kesusahan dan penderitaan. Apa artinya? Saya yakin bahwa sebagai jemaat yang muda pastilah masih banyak kekurangannya Pak Darwis, jemaat Tesalonika. Pasti masih banyak. Pasti masih jauh dari standar. Tetapi apa? Paulus, kerinduan hatinya adalah membangun jemaat itu. Sehingga dia lihat adalah membangkitkan hal-hal yang positif yang sudah ada pada jemaat Tesalonika. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Yang kita kan membawa kabar baik, kabar benar. Tentu target kita adalah orang yang masih belum mengerti kebenaran ini, berarti mereka masih dalam kesalahan. Kalau kita datang dengan sikap yang mau menyalah-nyalahkan, apa orang melihat itukah kebenaran yang kalian maksud? Itukah kebenaran yang kalian bangga-banggakan, yang menyerang kita yang masih salah, yang menyerang kita yang masih belum sesuai dengan itu. Nah, saya kira ini pelajaran praktisnya bagi kita. Ketika kita punya kebenaran, mari kita bawa itu dalam kasih. Bukan menghakimi, bukan mencari permusuhan, bukan mencari kekurangan orang lain. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, saya kira cukup jelas sekali. Mungkin kita ke pelajaran berikutnya nih Pak Fajar ini. Dasar penerimaan. Dasar penerimaan Pak Fajar. Apa ini dasar penerimaan? Mungkin Pak Fajar bisa memberikan keterangan lebih lanjut kepada para pemirsa kita. Silakan. Terima kasih Pak Darwis. Sebetulnya ini simpel sekali ya, dasar penerimaan kita ya. Ada satu ayat yang perlu kita baca bersama-sama di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Dasarnya sebetulnya ini ya, artinya oleh karena yang gampangnya adalah oleh karena Yesus sudah menerima kita, kita juga menerima orang lain. Oleh karena Yesus sudah menerima kita, kita juga menerima orang lain. Demi apa? Demi kemuliaan Allah. Itu simpelnya. Tapi ini yang perlu kita bahas di sini, bahwa ada satu kutipan-kutipan yang bagus ya. Dengan iman Anda diterima di dalam Kristus, yang tahu semua tentang hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ya, dia tahu semuanya itu, namun dia tetap menerima Anda, bukan karena kebaikan Anda sendiri, tetapi karena memang ini. Kalau kita lihat dasar dari penerimaan kita, Yesus itu sebetulnya sudah berkorban di atas kayu salib dan sudah menebus segala dosa kita. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita sebetulnya sudah milik Kristus. Dan tidak tahukah kamu bahwa engkau sudah dibeli oleh darah Kristus? Artinya apa yang kita lakukan itu bukan menjadi satu kebanggaan kita, bukan bukan menjadi satu kebanggaan, menjadi satu sukacita bagi kita, tidak, tetapi karena kasih karunia yang Yesus berikan kepada kita, sehingga kita beroleh satu keselamatan. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat beroleh keselamatan ini. Dan ada satu pelajaran yang terbaik pada waktu kita menerima orang lain. Kalau kita mau menerima seperti halnya Yesus menerima kita dengan tulus, dengan kelemah lembutan, artinya sikap itulah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kita mau menerima orang lain dengan ketulusan tanpa melihat latar belakang, kemudian berapa banyak dosa yang dilakukan. Ya, kita menerima apa adanya ya, menerima apa adanya mereka, sehingga akan jauh lebih mudah Injil ini bisa masuk. Karena Injil kasih karunia ini kita tunjukkan kepada orang lain melalui sikap kita, penerimaan kita, melalui tingkah laku kita, roh kelemah lembutan kita, kemudian roh kerendahan hati kita, itu akan jauh lebih mudah untuk menjangkau mereka. Akan jauh lebih mudah untuk menjangkau mereka. Memang intinya, apa sih dasar penerimaan? Ya karena Yesus sendiri sudah menerima kita tentunya mau menerima apa adanya, kekurangan orang lain, tetap positif untuk menerima mereka menjadi umat-umat Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Luar biasa Pak Fajar. Mungkin kita lanjut lagi nih Pak Fajar ya. Membagikan kebenaran. Kembali kita membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Ya, ini mungkin Pak Fajar bisa gambarkan supaya pemirsa mendapat kejelasan lagi dalam membagikan firman ini. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Darwis. Membagikan kebenaran dengan penuh kasih ya. Jadi memang tipis sekali ya, kebenaran dengan cinta kasih. Dasarnya karena kita memiliki kasih kepada orang lain, kebenaran yang kita miliki ini kita bagikan kepada mereka juga. Sehingga bukan hanya kita aja ya yang menerima kasih karunia dari Yesus, tetapi orang lain juga menerima kasih karunia daripada Yesus. Nah, kebenaran tentang kasih karunia inilah yang patut kita bagikan kepada orang lain, bahwa Yesus sudah mati untuk kita semuanya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia mau berkorban untuk kita. Nah, inilah kebenaran sejati yang memang perlu kita bagikan kepada orang lain. Tentunya dengan penuh kasih ya. Rasul Paulus ini pada waktu dia membagikan nasihat-nasihat kepada Timotius, kemudian kepada Titus, ada satu ayat yang menarik ini ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Pak Darwis. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi memang nasihat dari Rasul Paulus ini, ya udah, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil ini. Injil ini tentang apa? Injil ini tentang kebenaran kasih karunia Tuhan, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa ini. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah, sampaikan ini dengan penuh dengan sukacita. Dan jangan lupa, pada waktu ada satu kumpulan yang sudah terbentuk menjadi satu komunitas, kemudian menjadi satu gereja, dan bila mana ada satu saudara-saudara kita yang mungkin melenceng dari kebenaran, Rasul Paulus memberikan satu nasihat, tegurlah dan berikan nasihat
di dalam pengajaran kepada Kristus. Artinya tidak langsung ditendang, tidak langsung, ada satu pendekatan khusus sehingga orang itu akan tetap berada di dalam kumpulan umat-umat Tuhan ini. Berada di dalam kumpulan umat-umat Tuhan ini, yaitu dengan lemah lembutan, dengan penuh dengan sukacita, cari solusi yang terbaik, seperti halnya yang Yesus lakukan, yaitu menjangkau orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran, sesama anggota kita, wajiblah kita memberikan nasihat yang terbaik supaya mereka akan tetap di dalam kebenaran ini, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar. Sekarang keadaan COVID, apapun kurang baik, kita tetap setia mengabarkan kabar baik ini ya, melalui kita, melalui sikap kita, tindakan kita. Jadi keberadaan kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan beberapa kesimpulan Pak Tobing dari diskusi kita kali ini sehingga pemirsa boleh mendapatkan inspirasi baru. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis, pemirsa yang diberkati Tuhan. Saya kira satu kalimat yang bagus dari pelajaran hari Jumat di pertanyaan nomor 1, sangat disayangkan tetapi beberapa orang dapat membuat diri mereka merasa lebih baik dengan menunjukkan kesalahan orang lain. Ya. Kalau kita mau memenangkan orang lain, kalaupun kita katakanlah menyadari bahwa atau tahu yakin kita benar, kita membawa firman yang benar, ajaran yang benar, tetapi kalau kita mau memenangkan orang lain, kita harus buang sikap kita merasa paling benar, kita sombong, lalu mau menuding kesalahan orang, lalu mencari-cari kesalahan orang. Tetapi apa? Mari kita tiru Paulus, mari kita tiru Yesus ketika mengadakan pendekatan, melihat hal yang positif. Kerinduan menyelamatkan orang lain, sehingga yang tidak terpikirkan tadinya oleh para muridnya, tetapi ternyata banyak peluang yang bisa kita menangkan dari orang lain. Nah sekarang mari kita rubah cara pandang kita di sekitar kita ini. Yang tadinya kita pikir kita yang benar, mereka yang salah. Sekarang kita coba, jangan doktrin kita itu membuat jarak antara kita dengan mereka. Tetapi biarlah doktrin yang benar yang kita terima itu justru mendorong kita agar segera kita bawa ini, segera kita sampaikan ke mereka supaya kita sama-sama di jalan yang benar. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh kita simpulkan untuk pelajaran kita minggu ini. Demikian pemirsa kesimpulan yang boleh kami sampaikan pada pelajaran ini, dan kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, dan terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Ya Bapa di surga, karunialah kami dengan kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam akan menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Orang-orang yang rindu akan kebenaran Tuhan. Bisa jadi selama ini Tuhan, orang-orang di sekitar kami rindu mencari kebenaran, tetapi oleh karena kesombongan kami, mereka terhalang untuk datang kepadamu Tuhan. Mulai dari saat ini, biarlah Engkau rubah cara pandang kami Tuhan. Rubahlah cara kami bersikap selama ini Tuhan, agar kami boleh punya cara pandang sama seperti Yesus melihat kami manusia yang berdosa, bukan karena kami benar, bukan karena kami baik, tapi hanya karena benar-benar Engkau baik kepada kami sehingga Engkau menerima kedatangan kami. Demikianlah juga kiranya kami memperlakukan orang sesama kami. Bila mana kami meyakini bahwa kami memiliki ajaran yang benar, biarlah kami datang dengan kasih kepada orang yang rindu untuk mengerti kebenaran itu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, demikian juga pemirsa dimanapun berada, agar kami boleh sama-sama Engkau kumpulkan di kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa, kami berdoa. Amin. Amin. Demikian pemirsa, sampai ketemu kembali. Salam. Shalom. Terima kasih.